Bab 41, Burung yang sangat berapi-api. Apakah Ying Huo hanyalah binatang buas bintang 6 tingkat tinggi? Tentu saja tidak, karena bola bintang tidak bisa mengenali darah dari primordial Chaos Beast. Sejak itu menjadi binatang yang mengikat kehidupan, potensi di dalam darahnya disembunyikan, dan bola itu hanya bisa mendeteksi apa yang terungkap. Setiap orang dapat melihat 6 bintang di matanya, tetapi siapa yang tahu bahwa setiap bintang bisa menjadi sebuah medan bintang sendiri-sendiri? Saat Li Tianming dan Mo Wan berbicara, kebanyakan orang di stadion gelisah karena mereka masih tidak tahu siapa pemuda misterius ini dan dari mana asalnya. Apa spesies anak ayam kecil ini? Mo Wan bertanya. Dia menganggap dirinya cukup berpengetahuan untuk mentor kepala, tetapi cewek kecil bintang 6 itu di luar pengetahuannya. The Blazingly Fiery Birdie. Li Tianming muncul dengan nama acak di tempat. Ying Huo, A Eternal Infernal Phoenix, jelas tidak puas dengan nama yang payah ini, tapi sebelum bisa mengeluh, Li Tianming menutupnya dengan memegang paruhnya. Pada saat yang sama, kepala mentor Mo Wan mengumumkan, Li Tianming, makhluk hidupmu adalah Blazingly Fiery Birdie, binatang buas bintang 6 tingkat tinggi di tingkat ke-9 dari tahap Vena binatang. Faktanya, Li Tianming masih di tingkat ke-8 dari tahap Beast Vein. Tapi ketika Mo Wan menguji ki binatang gadis kecil itu jelas lebih kuat daripada binatang di tingkat ke-9. Karena dia bisa melihat bahwa mereka jelas belum mencapai tahap Spirit Sauce, dia hanya bisa mengklasifikasikannya di bawah Beast Vein tingkat 9. Pengumuman itu mengejutkan, bukan karena tingkatan anak ayam kecil itu, karena semua orang menyaksikan sendiri cahaya dari bola bintang itu. Yang benar-benar menarik perhatian orang adalah nama Li Tianming. Gosip menyebar ke seluruh stadion, karena mereka yang mengetahui skandal itu 3 tahun lalu menceritakannya kepada mereka yang tidak tahu. Segera, seluruh stadion akan menyadari siapa dia, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh institut dan bahkan ibu kota mendengar tentang kembalinya dia. Itu juga merupakan bagian dari tujuan Li Tianming hari ini. Dia tidak pernah takut membuat keributan, dan pada kenyataannya, rencananya untuk membalas dendam pada akhirnya akan menempatkannya dalam sorotan. Karena itu akan terjadi cepat atau lambat, dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan kepulangannya, dan menghindarkan dirinya dari tanggapan sialan yang sama setiap kali seseorang menyadari dia kembali ke Ignis Polis. Li Tianming. Dia adalah yang membius pacar Lin Xiaoting 3 tahun lalu dan mengeksekusi binatang buasnya. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh stadion untuk mengetahui ceritanya. Untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api, orang lain yang terlibat dalam cerita ini, Lin Xiaoting, adalah jenius nomor 1 di institut itu, idola dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sini. Pada saat itu, Li Tianming bisa mendengar segudang penghinaan yang dilemparkan kepadanya, serta pandangan menghina yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arahnya. Namun, dia berdiri setenang laut, karena dia telah melihat semua ini datang ke arahnya. Begitulah kehidupan, dan satu-satunya cara dia bisa membuktikan dirinya adalah menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menggulingkan orang-orang yang telah mencemarkan nama baiknya. Sejujurnya, dia bahkan menikmati bagian dari perhatian itu, karena dia pasti bisa merasakan ada orang yang panik karena dia. Ambil contoh Chen Ding dan Chen Ying yang mengantri di belakangnya. Mereka telah mengetahui identitas Li Tianming selama beberapa waktu, tetapi ketika monster 6 bintangnya terungkap, mereka tidak dapat menyembunyikan kengerian mereka. Terutama ketika, sampah, yang mereka anggap remeh lebih baik daripada bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga saudara laki-laki Yao yang sangat mereka kagumi. Sangat menarik untuk melihat ekspresi mereka, tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan ekspresi Li Yanfeng dan Liu Qing. Setelah mengira bahwa anak ayam kecil itu hanyalah seekor binatang liar bintang 1, mereka telah lama sampai pada kesimpulan bahwa Li Tianming adalah seorang nitwit yang tidak pernah bisa keluar dari tahap Beast Vein. Ini juga salah satu faktor kunci mengapa Li Yanfeng menyerah pada putranya ini. Tapi sekarang, dengan hasil dari bola bintang yang menunjukkan betapa salahnya mereka, pasangan itu saling menatap dengan canggung. Tidak mungkin itu benar. Bola bintangnya rusak. Saya melihat matanya dan pasti hanya ada 1 bintang. Liu Qing berseru. Binatang buas bintang 6 akan membuat dunia berbeda, dan tidak mengherankan jika Li Tianming bahkan melampaui Li Yanfeng di masa depan. Seandainya mereka tahu itu sebelumnya, Li Yanfeng mungkin bahkan tidak akan menyerah pada putranya. Tapi penyangkalan paniknya telah berakhir ketika Mo Wan menguji lagi dengan bola kedua.
Mungkinkah makhluk kecil itu benar-benar berevolusi dengan mana? Tapi tidak mungkin binatang satu bintang bisa menyerap kekuatan mana, Liu Qing bergumam. Adapun Li Yanfeng, alisnya dirajut bersama saat dia menyaksikan saga itu terungkap. Dia tidak pernah memiliki harapan yang tinggi pada Li Tianming, bahkan ketika bocah itu berhasil mengambil mana dan Flame Yellow Order. Itu karena dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Li Tianming tidak akan berguna, dengan kematian binatang buasnya dan penggantian binatang buas bintang satu yang kusut. Tapi tabel telah berubah. Satu-satunya kelemahan Li Tianming telah hilang, dan dia telah kembali sebagai pemuda berbakat dengan masa depan cerah. Sebagai ayah yang membuat keputusan untuk meninggalkan putranya, Li Yanfeng benar-benar merasa mual sekarang. Memikirkan kembali, permintaan Li Tianming kepada Li Yanfeng untuk mendoakan masa depan yang cerah dan ketenangan Wei Jing ketika meninggalkan Flamehaven semuanya tampaknya menunjukkan fakta bahwa ibu dan anak tidak akan goyah di sana. Yanfeng, lupakan saja tentang dia. Tidak ada jalan untuk mundur, dan tidak peduli apa yang Li Tianming lakukan di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Liu Qing langsung melihat pikirannya. Aku telah meremehkannya. Li Yanfeng menggertakkan giginya. Jangan khawatir. Dari semua orang, Li Tianming memilih untuk menyinggung monster kecil dari Lightning Manor. Jika ada, menjadi lebih kuat hanya akan mempercepat kehancurannya sendiri, karena dia pada akhirnya akan mencoba membalas dendam pada Lin Xiaoting. Sedangkan untuk kita, menurutku kita menjauh darinya, dan melihat saat dia menghancurkan dirinya sendiri. Liu Qing berpegangan pada sikunya. Mereka berada di kapal yang sama sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja saya tidak akan menyesali keputusan saya sendiri. Aku telah memilihmu dan Lightning Manor daripada dia, dan aku tidak akan menyesal memutuskan hubungan dengan bocah itu. Li Yanfeng menghilangkan kegelisahannya, mengetahui bahwa Li Tianming tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Dan seperti yang Anda katakan, dia mendapat masalah dengan orang yang salah. Itu tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Petik 2. Terima kasih, Yanfeng, karena menghargai keluarga kami. Suatu hari nanti, kita akan punya anak sendiri, kata Liu Qing, pipinya memerah. Tentu saja. Li Yanfeng meletakkan lengannya di pinggangnya, senyum muncul kembali di wajahnya. Tapi tidak peduli berapa banyak mereka mencoba untuk mengabaikan Li Tianming, pemuda itu bersinar seperti bintang di dalam stadion Flame Yellow, kehadirannya mencuat seperti jempol yang sakit. Nyatanya, mereka bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Dari dalam kamar pribadi, Madame Suelan tertentu berbagi perasaan yang sama dengan mereka. Saat dia masih menerima pujian dari para wanita lain atas betapa menakjubkannya Chen Yao, percikan yang jauh lebih terang dari stadion telah menarik perhatian mereka. Siapa itu? Banyak dari mereka yang penasaran. Pasti bakat yang nyata untuk memiliki bola bintang yang bersinar begitu terang. Sayangnya, cahaya Chen Yao masih lebih kuat, kata salah satu wanita. Tapi itu adalah kebohongan yang jelas, karena siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa cahaya baru ini jauh lebih cerah. Suelan tidak senang karena ada murid yang mencuri perhatian dari putranya. Tapi sekali lagi, Sage Chen telah menyebutkan bahwa ujian tahun ini akan sangat kompetitif. Klan Burung Vermilion, Lightning Manor, dan bahkan Occult Athenaeum memiliki pemuda-pemuda brilian yang berpartisipasi tahun ini. Karena itu, tidak mengherankan melihat percikan yang lebih kuat daripada putranya. Dia tidak terlalu khawatir pada awalnya, tetapi diskusi yang sengit yang terjadi membuatnya penasaran tentang identitas bocah itu. Dia dalam posisi yang baik, dan bisa melihat dengan jelas penampilan anak laki-laki itu. Dia tertegun sejenak, mengusap matanya untuk melihat lebih dekat. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak salah melihat, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, bagaimana bisa itu dia? Tidak seperti dia kehilangan ketenangannya, terutama ketika ada wanita lain di ruangan itu juga. Tapi dia terlalu terkejut bahkan untuk menyadarinya. Tidak, tapi binatang yang mengikat hidupnya sudah mati, dan dengan binatang buas yang menyedihkan itu, dia seharusnya menjadi lelucon di institut. Ini seharusnya tidak terjadi, Suelan bergumam tanpa suara pada dirinya sendiri. Sister Lan, apakah Anda tahu siapa orang ini? Sister Lan bahkan tahu bakat muda semacam ini yang belum pernah kami lihat sebelumnya, seberapa luaskah Anda? Para wanita lainnya bertanya setelah melihat reaksinya, dan bahkan kemudian, mereka tidak lupa untuk menyanjungnya. Itu tidak membuat Suelan terhibur. Apa yang akan dia katakan?
Bahwa orang di sana adalah anak Wei Jing, siapa yang lebih baik dari putranya? Tidak. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya salah melihat. Saya tidak tahu siapa anak laki-laki ini. Petik 2. Tentu saja, para wanita segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Nyonya Suelan. Jelas bahwa masalah membebani pikirannya, sampai-sampai dia hampir histeris. Dalam kesepakatan diam, yang lain memutuskan untuk meninggalkannya sendirian, sepertinya tindakan terbaik untuk saat ini. Lagi pula, mencoba menebak pikirannya mungkin hanya akan membuat mereka bermasalah dengan Nyonya Chen Chate. Hanya ketika ketua mentor Muan mengumumkan nama Li Tianming barulah salah satu dari mereka mengingat skandal yang menyebar di seluruh Ignispolis 3 tahun lalu. Itu anak laki-laki itu. Saya mendengar dari anak saya bahwa dia mencoba untuk membius seorang gadis yang ternyata adalah pacar Lin Xiaoting, dan dia akhirnya dieksekusi. Petik 2. Aku tidak bisa mempercayainya, dia juga terlihat patuh. Betapa menjijikkannya dia, menggunakan teknik kotor untuk membuat gadis-gadis keluar dari liga. Para wanita berkata dengan jijik. Ya, saya benar-benar ingin tahu jenis asuhan apa yang dia miliki hingga menjadi gagal. Hanya ketika Suelan mengatakan ini, apakah dia merasa lebih baik tentang dirinya dan putranya? Diskusi di dalam ruangan hanyalah cuplikan dari apa yang terjadi di stadion. Dari menatapnya dengan iri hingga menatapnya dengan hina, kerumunan itu mencemooh perbuatannya 3 tahun lalu. Apakah kamu kesal mendengar semua ini? Mu Wan bertanya dengan lembut. Li Tianming berterima kasih atas mentor utamanya, karena dia tampaknya satu-satunya yang mempercayainya. Sementara hubungan dia dan Mu Qingqing tidak pernah dipublikasikan, sebagai guru mereka, Mu Wan mungkin tahu bahwa mereka telah berpacaran selama setahun. Dengan pengetahuan itu, terbukti bahwa Li Tianming tidak punya alasan untuk memberinya obat. Ketua mentor, tidak ada yang bisa membuatku kesal selain melihat mereka membunuh Midas tepat di depan wajahku. Li Tianming terdengar tenang. Setelah semua yang terjadi, kata-kata belaka tidak akan menyakitinya. Pria yang berubah, iya. Mu Wan menyeringai. Tapi itu hanya berlangsung sepersekian detik, sebelum dia melanjutkan dengan wajah lurus, kamu sudah membuang cukup banyak waktu di sini. Lanjutkan ke segmen pengujian Anda berikutnya. Petik 2. Ya, Ketua Pembimbing. Saya akan bercita-cita menjadi murid Anda lagi tahun ini, kata Li Tianming. Jangan terlalu percaya diri, masih ada satu ujian lagi. Mata Mu Wan berkedip. Saat Li Tianming berbalik untuk meninggalkan meja pengawas, dia bisa mendengar Mu Wan berteriak, kalian semua diam. Kami masih menjalani tes di sini, jadi bawa diskusi Anda ke tempat lain. Petik 2. Bab 42. Suara Lin Xiao Mu Wan bergema di seluruh stadion, dan lautan hinaan dan fitnah yang mendidih mulai mengendap. Ujian berjalan seperti biasa, dan Chen Ding dipanggil oleh Mu Wan karena dia sedang mengantri tepat di belakang Li Tianming. Setelah teriakan Mu Wan, keributan itu sedikit banyak mereda. Satu-satunya hal yang diperhatikan Li Tianming adalah tampaknya jauh lebih sedikit orang di sekitarnya saat ini. Bagaimanapun, tidak ada yang mau mengasosiasikan diri mereka dengan orang yang merosot. Li Tianming senang ditinggal sendirian juga, karena dia harus bersantai di sudut sendiri, sambil menunggu segmen kedua dari tes masuk dimulai. Aula Phoenix memiliki cukup banyak orang yang masih mengantri, dan itu mungkin akan memakan waktu. Beberapa saat kemudian, ujian itu berakhir. Aula Phoenix sendiri telah melenyapkan lebih dari 600 orang. Sepanjang ujian, Li Tianming telah melacak mereka yang memiliki binatang buas bintang 6. Memang benar bahwa ujiannya sangat kompetitif tahun ini, dan 8 Beastmaster telah muncul, masing-masing dari mereka dengan monster bintang 6 tingkat tinggi yang sebanding dengan Klinkuan Lion berbintang Hex. Mereka berasal dari beberapa keluarga dan faksi paling elit, seperti klan Vermilion Bird, Occult Athenaeum, dan banyak lainnya. 4 tahun lalu, binatang buas Lin Xiaoting adalah yang berbintang 6 juga. Apakah tidak ada kontestan dari Lightning Manor hari ini? Li Tianming melihat sekeliling. Yang terbaik dari Lightning Manor sejauh ini adalah monster bintang 6 tingkat menengah, dan dia penasaran. Saat itu, Li Tianming melihat wajah yang dikenalnya dari Lightning Manor. Itu adalah Liu Qianyang. Bocah dengan hidung patah oleh Li Tianming baru saja lulus ujian dengan Lightning Bolt citanya. Dari mana dia mendapatkan Flame Yellow Order?
Dan apakah itu berarti, Li Yanfeng, Liu Qing, mereka juga ada di sini? Li Tianming mengamati stadion. Sayangnya, stadion itu terlalu besar untuk dia telusuri dengan benar. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar topik baru yang diangkat oleh orang banyak. Itu Lin Xiaoxiao dari Lightning Manor, dia akan menjadi yang berikutnya. 4 tahun lalu, saudara laki-lakinya mendapat tempat pertama dalam tes peringkat dan langsung masuk ke Heaven's Sanctum. Tahun ini menurutku gilirannya, apa kamu ingin tahu kenapa? Petik 2. Rupanya, dia adalah Beastmaster kembar seperti kakaknya. Memiliki 2 binatang buas secara alami berarti mereka 2 kali lebih kuat dari yang lain. Petik 2. Nyata. Itu adalah kartu truf Lin Xiaoting. Petik 2. Seolah-olah Twin Beastmaster tidak cukup menakutkan, 2 beast yang dia miliki adalah beberapa beast terbaik yang pernah ada. Kamu tidak salah, seorang Beastmaster kembar tidak akan menjadi apa-apa jika kedua binatang itu hanyalah 2 atau 3 binatang bintang. Jika itu masalahnya, Lightning Manor mungkin memiliki peluang terbaik tahun ini. Itu akan memberi keluarga mereka 2 murid utama berturut-turut. Petik 2. Luar biasa. Bahkan untuk klan burung Vermilion, itu peristiwa langka. Petik 2. Dari apa yang Li Tianming dengar, Lin Xiaoxiao ini benar-benar sensasi. Dia punya saudara perempuan. Li Tianming tidak pernah tahu bahwa musuh bebuyutannya memiliki seorang saudara perempuan. Bukan berarti itu akan mempengaruhi rencananya dengan cara apapun, karena Lin Xiaoxiao baru berusia 12 tahun 3 tahun yang lalu, insiden itu tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk saat ini, dia hanya memperlakukannya sebagai salah satu saingannya untuk tes peringkat yang akan datang, seperti Chen Yao itu. Tidak butuh waktu lama bagi seorang gadis untuk muncul di Hall of Money Beast, menarik perhatian semua orang. Bahkan dari tempatnya berada, Li Tianming bisa melihat gadis itu berdiri keluar dari kerumunan. Ketenarannya memang membantu, tapi keanggunannya adalah alasan utamanya. Lin Xiaoxiao mengenakan gaun oranye terang, dan kulitnya yang seperti giok tanpa cacat memiliki kilau seperti persik. Matanya berkilauan karena kecerdasan, bulu mata keritingnya yang panjang berayun lembut tertiup angin. Dia memiliki bibir seperti mawar di embun pagi, menggoda siapapun yang melihatnya. Dia tidak berpakaian mewah, dengan satu-satunya aksesori di tubuhnya adalah kalung mutiara yang bersinar redup. Dia masih muda, kira-kira berusia 15 tahun, tetapi sudah terbukti bahwa dia akan tumbuh menjadi seorang cantik. Di atas penampilannya, dia tampak tenang bahkan sebagai pusat perhatian, mengisyaratkan bahwa kepribadiannya tidak ada bandingannya dengan remaja seperti Chen Ying. Dia tidak sombong atau gugup tentang situasinya, yang mengejutkan Li Tianming, karena itu tidak seperti gaya murid Lightning Manor yang biasa. Ketua mentor, bolehkah saya memulai tes? Dia bertanya dengan sopan setelah melangkah ke meja pengawas. Tentu, kepala mentor menjawab sambil tersenyum, mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan dan dukungan yang tidak dapat mereka abaikan. Dikatakan bahwa dia memiliki unggas dan hewan darat, dan kepala mentor dari Hall of Money Beast sangat senang mengetahui bahwa dia memilih mereka daripada Hall of Phoenix. Setelah mendapatkan lampu hijau, Lin Xiaoxiao memanggil 2 binatang buas dari ruang hidupnya, memicu diskusi panas di stadion. Itu adalah burung kegelapan berwarna 3 warna dan kera berserk Fajra. Keduanya adalah binatang yang mengikat kehidupan di puncak bintang 6. Li Tianming memperhatikan Tricolored Dark Thunderbird terlebih dahulu. Itu bukan binatang besar, tetapi konturnya yang seimbang menunjukkan bahwa itu cepat dan mematikan. Bulu-bulunya terbagi menjadi 3 warna berbeda, biru, hijau dan merah. Saat mereka berdesir di udara, bulu-bulu itu bahkan menciptakan petir 3 warna yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Petir mendesis saat burung itu melayang di udara, suaranya saja membuat kepala orang mati rasa. Burung Dark Thunder berwarna 3 tidak diragukan lagi adalah burung jenis petir yang mengesankan, tetapi Lin Xiaoxiao memiliki lebih dari itu. Sementara burung itu mengitarinya, kera berserk Fajra berdiri dengan sungguh-sungguh di sampingnya seperti seorang penjaga. Kera raksasa itu tingginya sekitar 3 meter, dengan setiap inci kulitnya ditutupi bulu emas yang menyerupai pelat baja. Tersembunyi di bawah bulu adalah tubuh kekar, yang mampu menghancurkan musuh manapun. Dibandingkan dengan Tricolored Dark Thunderbird, Fajra berserk Ape tampak jauh lebih brutal, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya ketika melihat ke arah Lin Xiaoxiao, ekspresinya menjadi lebih lembut. Fajra berserk Ape.
Itu adalah binatang buas tipe ganda. Li Tianming ingat pernah membacanya di sebuah buku. Binatang yang terikat seumur hidup dikategorikan berdasarkan spesies dan tipenya, dan makhluk hidup tipe ganda adalah makhluk khusus dengan, seperti tersirat dari namanya, dua jenis yang berbeda. Secara teoritis, itu berarti bahwa binatang itu akan mengendalikan dua jenis kekuatan yang berbeda, membuatnya lebih kuat. Misalnya, Vajra berserkape adalah binatang darat berserker petir, di mana petir adalah tipe utamanya dan mengamuk subtipenya. Itu mampu menghasilkan petir, serta memasuki mode mengamuk, yang sangat meningkatkan kemampuan jarak dekatnya. Terlepas dari kehebatan individu mereka, anggota terkuat dari trio itu sebenarnya adalah Lin Xiao Xiao yang tampak lemah. Dia bisa mengendalikan kekuatan kedua binatang itu, artinya dia juga bisa menggunakan kemampuan berserker. Selain itu, Ki Beast-nya adalah gabungan dari dua bis. Munculnya kedua binatang itu tidak diragukan lagi menyatakan ambisi Lightning Manor untuk mengamankan posisi murid utama lagi tahun ini. Beberapa saat setelah dua tetesan darah menetes kedua bola bintang yang terpisah, cahaya biru cemerlang menerangi stadion. Intensitas masing-masing bola sedikit lebih terang daripada Klinkuan Lion yang berbintang Hex, hampir menyamai bola anak ayam kecil itu. Tapi tentu saja, dengan dua bola bintang yang digabungkan, penampilan gadis kecil itu sama sekali tidak cocok. Lin Xiao Xiao, tahap Spirit Source level ketiga, dengan Dark Thunderbird Tricolored bintang 6 tingkat tinggi dan Vajra berserkape bintang 6 tingkat tinggi. Untuk mendapatkan hasil seperti itu pada usia 15 tahun sangat mengesankan, bahkan untuk seorang Beastmaster kembar, serunya kepala mentor, bahkan memujinya. Terima kasih, Ketua Mentor. Setelah ujiannya selesai, Lin Xiao Xiao dengan cepat menahan binatang buasnya dan menghilang kembali ke kerumunan. Dia sepertinya tidak menikmati jumlah perhatian yang dia terima. Semua hal dipertimbangkan, tes Lin Xiao Xiao adalah sentuhan akhir yang bagus untuk segmen pertama tes. Beberapa murid yang tersisa setelahnya semuanya rata-rata, dan kurang dari 1 jam kemudian, semua orang selesai dengan segmen pertama ujian. Lebih dari sepertiga pemuda tersingkir, membuat mereka tidak punya pilihan selain berkemas dan pergi. Karena kehilangan satu-satunya kesempatan, mereka bisa mencium institut dan impian mereka untuk selamat tinggal di masa depan yang cerah. Itu baru setengah dari ujian, dengan beberapa orang bersuka cita dan yang lainnya putus asa. Tetapi mentor utama tidak mempedulikan semua itu, karena mereka sibuk mempersiapkan segmen kedua. Untuk bagian ujian ini, kalian masing-masing akan mengambil bagian dalam pertempuran yang akan dinilai oleh kami, 10 mentor utama. Kemenangan bukanlah satu-satunya hal yang penting, dan kami akan mengamati faktor-faktor seperti potensi, pola pikir, atau teknik Anda. Tentu saja kami juga akan memperhitungkan faktor-faktor seperti perbedaan usia, salah satu ketua pembimbing menjelaskan. Dan begitu Anda mendapatkan pengakuan kami, Anda bisa mendapatkan order murid dari salah satu pemimpin utama. Jika Anda berhasil mengamankan banyak pesanan, selamat, Anda dapat memilih mentor utama Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak berhasil mendapatkan perintah pemuridan, kami akan menahan Anda, dan jika hasilnya masih tidak memuaskan Anda akan diminta untuk keluar dari institut, sang ketua mentor menambahkan. Aturannya sama dengan 4 tahun lalu, jadi Li Tianming cukup akrab dengan arus. Misalnya, jika ketua mentor Muwan mengenali bakat Li Tianming, dia akan memberinya perintah muridnya, dan itu pada dasarnya adalah bukti bahwa dia telah lulus ujian. Masih ada hampir 1.000 siswa di Aula Phoenix. Ini berarti sedikitnya ada 500 pertempuran yang akan terjadi, yang kemungkinan akan memakan waktu beberapa hari. Li Tianming tidak mau menunggu begitu lama, karena ibunya masih menunggu kabar baik di penginapan. Dengan kemampuannya, satu-satunya kerugian yang dia miliki adalah usianya, dan dia yakin kepala mentor Muwan masih akan memilihnya. Karena itu, dia hanya ingin pertarungan selesai dan selesai, sehingga dia bisa bersiap untuk tes peringkat yang lebih penting. Li Tianming. Saat Li Tianming sedang mencari lawan untuk bertarung, sosok raksasa memanggilnya dari belakang. Dia berbalik untuk menemukan tidak lain adalah Chen Ding yang mengejeknya sebelumnya. Apa? Saya 4 tahun lebih muda dari Anda, dan saya berada di level pertama tahap Spirit Source. Apakah kamu berani bertarung denganku untuk ujian? Chen Ding menatapnya dengan dingin. Jangan khawatir, mungkin salah satu mentor akan tetap memilihmu bahkan setelah kamu kalah dariku.
Tetapi jika mereka menolak Anda karena kurangnya etika Anda, maka itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Chen Ying menyela di satu sisi. Tentu saja, semua ini hanya alasan, tujuan mereka yang sebenarnya hanyalah untuk mengalahkan Li Tianming untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Terlalu takut untuk menerima tantangan saya. Chen Ding menggeram. Lebih tepatnya terlalu mudah untuk mengalahkan orang bodoh sepertimu. Li Tianming sangat senang menerima tantangan itu. Dia khawatir harus menemukan lawan yang lebih kuat untuk menutupi kekurangan usianya, dan Chen Ding adalah pilihan yang sempurna untuknya. Level pertama dari tahap Spirit Sauce. Ayo. Bab 43, Bintang Ajaib Rock. Siskin, putramu Chen Ding sudah bangun. Pria muda yang berani. Dia segera melompat untuk bertarung lebih dulu begitu tes praktek dimulai. Petik 2. Dia pasti sudah mencapai tahap Spirit Sauce. Yinger saya masih terjebak di Beast Vein tingkat 9. Petik 2. Jangan khawatir. Yinger pasti akan mencapai Spirit Sauce dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Kedua anak itu memiliki hubungan yang sangat baik. Betapa membuat iri. Setelah mereka masuk, mereka akan bisa berlatih dan meningkatkan bersama di dalam. Petik 2. Benar, Siskin. Tetap saja, siapa yang berani melawan Chen Ding? Petik 2. Suelan, yang berada di antara mereka, mengangkat alis saat percakapan semakin memanas. Tonton saja sebentar lagi dan kita akan tahu, bukan? Suasana hatinya tidak baik, mungkin karena Li Tianming ternyata lebih kuat dari yang diharapkan. Satu kalimatnya segera membuat suasana menjadi canggung, membuat para wanita yang hadir enggan untuk melanjutkan. Mereka tidak tahu apa alasan suasana hatinya yang buruk, dan tidak ingin membuatnya marah. Seorang pria muda berpakaian putih dan ramping yang tampak cerdas muncul di depan Chen Ding, di bawah perhatian wanita yang terpesona. Dia memberikan kesan lembut dan halus, dan ketenangan di matanya sepertinya menyiratkan kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Seringai tipis di sudut mulutnya adalah jendela untuk emosinya saat ini. Jika sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya harus dijelaskan, itu adalah lengan kirinya yang ditutupi kain putih tebal, serta tangan yang bersarung tangan. Hal itu membuat cara berpakaiannya terasa agak sesat. Itu Li Tianming. Dia berani menantang Chen Ding. Aku ingat kepala mentor Muwan menyatakan bahwa dia berada di tingkat 9 dari tahap Beast Vein. Dia lebih tua dari Chen Ding 3 atau 4 tahun, tapi masih tertinggal dalam kultivasi. Dia tidak memiliki apa-apa untuknya selain makhluk yang tak dapat hidup dengan bintang-bintang tinggi. Petik 2. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya saat Chen Ding menghancurkannya. Baik. Saya tidak akan terkejut jika dia langsung tersingkir. Dia hampir terlalu tua. Petik 2. Dia mencari masalah. Para wanita semua terkejut dengan tindakan Li Tianming. Sister sekalian, ini pertama kalinya Dinger berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu penting. Jadi, saya tidak terlalu berharap padanya. Petik 2. Kakin, jangan terlalu rendah hati. Semua orang tahu Tuan Muda Chen Yao telah membantu Dinger dan mengajarinya banyak. Petik 2. Para wanita itu terkikik. Mengajari tidak senonoh pelajaran adalah berjalan-jalan di taman. Benar, Chen Ding pasti bisa melakukannya. Suelan, yang selama ini pendiam, akhirnya ikut tersenyum, dan para wanita di sekitarnya akhirnya santai. Saat para wanita sedang mengobrol, pertempuran di atas panggung telah dimulai. Banyak orang menyaksikan pertarungan ini, karena siapapun yang memiliki keberanian untuk pergi lebih dulu pasti penuh percaya diri. Bagaimanapun, semua orang memilih lawan mereka dengan hati-hati untuk mendapatkan kesempatan untuk memamerkan bakat dan keterampilan mereka sepenuhnya. Tentu saja, itu juga untuk menghindari kekalahan yang memalukan. 5 ola memiliki 5 tahapan, yang berarti 5 pertandingan berlangsung secara bersamaan. Yang paling menarik perhatian adalah pertandingan Li Tianming dan Chen Ding. Binatang buas Chen Ding telah muncul dengan sendirinya. Itu adalah Magical Star Rock bintang 5 tingkat tinggi, yang merupakan hewan burung tipe bintang. Tubuhnya besar dan bulu ungunya mulai berkilau saat ia mengepakkan sayapnya. Dari belakang, itu tampak mengingatkan pada medan bintang, cerah dan mengesankan. Sebagai perbandingan, anak ayam kecil di bahu Li Tianming hanya tampak kuning dan lembut, seperti makanan yang lezat. Tidak ada yang akan percaya itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari Magical Star Rock jika tidak diuji dengan bola bintang.
Chen Ding sedang meregangkan ototnya dan terlihat serius saat dia bersiap untuk mengakhiri Li Tianming dengan satu pukulan, ketika gadis kecil itu bertanya dengan pertanyaan yang serius. Apakah binatang buasmu itu laki-laki atau perempuan? Petik 2. Apa yang kamu burung beo? Bagaimana gender penting? Chen Ding melangkah maju, saat tinjunya melesat, tertutup cahaya bintang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat udara bergetar. Yah, aku akan mensterilkannya jika itu laki-laki. Kalau betina, Mehaem, anak ayam kecil itu meletakkan sayapnya di pinggul sambil melirik. Rock tidak senang mendengar ini, dan menjerit nyaring karena meledak dengan niat membunuh. Ai, sungguh suara yang kasar. Laki-laki lain. Terlahir dengan jenis kelamin yang salah adalah dosa Anda. Tianming, Sik M. Biasanya, itu adalah Beastmaster yang memerintahkan binatang pengikat kehidupan, namun sebaliknya di sini. Bukankah kamu seharusnya menjadi tungganganku? Li Tianming bertanya, geli. Kau nugget, kau tunggangannya, kata anak ayam kecil itu dengan dingin. Cara mereka bercanda dengan ringan dalam pertempuran membuat Chen Ding marah. Dia menggunakan seni pertempuran peringkat sumber dasar, tinju bintang jatuh. Tinju itu akan menjadi bintang jatuh, dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Dia sangat percaya diri dalam mengirim Li Tianming terbang dalam satu pukulan. Dia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu, mengajari Li Tianming pelajaran dan masuk ke institut. Namun, saat tinjunya mendarat, sosok Li Tianming hanya berkilauan, menghilang seperti Fata Morgana. Dalam kebingungannya, Chen Ding percaya bahwa dia benar-benar telah melenyapkan Li Tianming untuk beberapa saat. Kecepatan macam apa itu? Apakah Anda tidak malu sebagai kultivator spirit sos? Sebuah suara terdengar tepat di samping telinganya, dan Chen Ding mulai merasa was-was. Dia langsung menjawab dan meninju, tetapi tubuh Li Tianming menghilang begitu saja seperti Fata Morgana lagi. Saat itulah Chen Ding menyadari bahwa seluruh panggung dipenuhi dengan Fata Morgana yang berkedip-kedip, masing-masing berlangsung beberapa saat sebelum menghilang. Kecepatan adalah kelemahan Chen Ding, dan dia tidak dapat membuat penilaian seketika tentang posisi Li Tianming. Ini pasti adalah seni pertempuran dengan peringkat sumber menengah. Chen Ding ingat bagaimana dia bertemu Li Tianming membeli 4 seni pertempuran di bagian gudang Chen dan Xing untuk seni pertempuran peringkat sumber. Bisakah dia mempelajarinya hanya dalam beberapa hari? Pikiran itu membuat hati Chen Ding merinding. Dia sendiri telah menghabiskan sebulan penuh untuk memoles tinju bintang jatuhnya, tetapi ini bukan waktunya untuk terkejut. Ketika dia menyerang ke depan, Li Tianming dan dia melewati satu sama lain. Saat berikutnya, Li Tianming sedang mengepung Rock, bersama dengan Blazing Li Fury Beardy. Ambil ini. Netherfire Ghost Claw. The Confounding Mirage Walk sangat cocok untuk anak perempuan kecil karena ukurannya yang kecil dibandingkan dengan Star Magic Rock, karena hal itu membuat Ying Huo semakin sulit dipahami. Li Tianming telah fokus pada 9 baut terbang dan Mirage Walk yang membingungkan beberapa hari ini, dan belum menyentuh Netherfire Ghost Claw. Namun, Ying Huo telah mencapai tingkat kemahiran dengan Confounding Mirage Walk dan Netherfire Ghost Claw. Sebagai Primordial Chaos Beast, anak ayam kecil itu masih jauh di depan dalam kemampuan pemahaman dibandingkan dengan binatang buas lainnya, bahkan dengan belenggu garis keturunan. Terlepas dari betapa sederhana cakar kecilnya, bahkan dinding baja tidak akan bertahan setelah mereka. Menggunakan Confounding Mirage Walk, itu langsung pindah ke area dada Star Magic Rock, di mana ia mencungkil sepotong daging darinya. Rock itu kuat, lagi pula itu ada di Spirit Sauce. Namun, itu terlalu besar, yang merugikan karena tidak bisa menangkap anak ayam kecil itu. Lebih buruk lagi, Li Tianming telah melompati Chen Ding untuk menargetkannya juga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam tahap fena binatang, Beastmaster dan makhluk yang terikat kehidupan adalah sama. Namun, binatang itu akan mengungguli tuannya di tahap Spirit Sauce. Itu karena binatang yang terikat pada panggung Spirit Sauce akan mendapatkan akses ke kemampuan sumber roh mereka. Itu adalah semacam kemampuan garis keturunan, terpisah dari seni pertempuran, dan direbut dari hewan liar. Jika Rock diizinkan untuk menggunakannya dan mereka terkena serangan, pertempuran akan meningkat dalam kesulitan. Jadi, keduanya telah memutuskan untuk memfokuskannya terlebih dahulu, menggunakan keunggulan mereka dalam kecepatan dan seni gerak. Tangan kanan Li Tianming mengeluarkan rantai api guntur yang telah dia bebaskan dari Liu Qianyang. Api roh dan kilat berderak di permukaannya.
Pada saat yang sama anak ayam kecil itu meluncurkan serangan Netherfire Ghost Claw-nya, Li Tianming menggunakan gerakan pertama 9 baut terbang untuk mendaratkan pukulan di punggung batu itu. Meskipun mereka masih Beast Vein tingkat 8, Eternal Infernal Beast Ki terbakar dengan ganas, baik Master maupun Beast mampu mengeksekusi gerakan mereka hingga potensi penuh mereka. Beberapa saat sudah cukup bagi Li Tianming dan anak ayam kecil itu untuk menguliti Magical Star Rock hidup-hidup, membuatnya melolong dengan sedih. Li Tianming, kau. Chen Ding mengertakkan gigi karena marah ketika dia menoleh untuk melihat apa yang telah terjadi. Dia tidak pernah menyangka Li Tianming cukup cepat untuk melewatinya dan mengeroyok Magical Star Rock, menguranginya menjadi kekacauan berdarah bahkan sebelum 2 napas berlalu. Setelah melukai batu tersebut, Li Tianming dengan cepat berbalik untuk memblokir Chen Ding. Anak ayam kecil akan mengambil alih untuk Rock. Dia akan melawan Chen Ding sendirian. Saat Fata Morgana terus berkedip, rantai api guntur turun dari langit menuju Chen Ding seperti sambaran petir. Bab 44, Pengamat Bintang Bercahaya. Saya suka ini. Li Tianming menyukai belati di masa lalu. Dia telah mencoba pedang, dan tombak sebelumnya, tapi itu juga bukan gayanya. Setelah dia mendapatkan Thunderfire Chain, dia menemukan cinta sejatinya. Ledakan saat menyerang pasti sangat menghancurkan. 9 baut terbang juga menawarkan repertoar trik yang bisa dia mainkan dengan rantai Thunderfire. Chen Ding penuh dengan kekuatan, tetapi dia tidak mampu mendekati Li Tianming. Dengan jangkauan lebih dari 4 meter, Thunderfire Chain milik Li Tianming jelas merupakan senjata jarak jauh. Menggunakan Confounding Mirage Walk dan cambuk pertama dari Nine Flying Bolt bersama-sama, dia menyerang Chen Ding, yang hanya bisa menderita pukulan satu sisi tanpa daya. Li Tianming POW. Li Tianming menemukan celah, ketika Chen Ding memekik marah. Rantai itu meliuk ke arah Chen Ding, menamparkan tepat di pipinya. Chen Ding dikirim terbang, saat 3 giginya melengkung di udara. Sungguh, pertempuran ini telah menjadi tampilan keterampilan yang luar biasa oleh Chen Ding tidak seperti yang lain. Mulut, bukan. Li Tianming terkikik. Li Tianming, kamu. Kata-kata Chen Ding kacau setelah kehilangan giginya. Wajahnya mulai membengkak dan menyerupai babi. Perhatikan baik-baik di cermin. Tidak ada perbedaan antara kamu dan babi sekarang, Li Tianming terkekeh. Bagi Chen Ding, ini benar-benar penghinaan. Sejujurnya, seorang Beastmaster gaya brute force seperti Chen Ding ditakdirkan untuk ditekan oleh Li Tianming. Li Tianming bisa menggunakan Thunderfire Chain dengan cekatan seperti lengannya sendiri. Dengan keunggulan jangkauannya dan Confounding Mirage Walk, Chen Ding tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Li Tianming bisa merasakan kekuatan aneh memenuhi panggung ketika dia mendaratkan pukulannya pada Chen Ding. Dia menyadari itu adalah Magical Star Rock yang menjadi gila setelah dia menoleh. Matanya mulai memancarkan cahaya bintang yang sangat terang, yang terus menusuk ayam kecil itu seperti pedang. Itu adalah kemampuan sumber roh. Radiant Stargazer. Li Tianming mendengar komentar seperti itu dari para penonton. Tindakannya sebelumnya untuk menekan Rock lahir dari kekhawatirannya akan kemampuan ini. Sekarang setelah terluka parah, bagaimanapun, kemampuan sumber roh Rock itu pasti melemah. Untungnya, Li Tianming telah mengalahkan Chen Ding sekarang. Pada saat kritis, rantai api guntur Li Tianming terbang lagi, menabrak kepala batu itu. Pada saat berikutnya, bidikannya terlempar dan cahaya bintang malah terbang ke langit. Wow, jadi jika aku tidak menembakmu, menurutmu tidak apa-apa untuk menembakku? Cewek kecil itu sangat marah dan berubah menjadi kabur menggunakan Confounding Mirage Walk. Potongan daging lainnya dirobek dari batu. Cukup. Li Tianming akhirnya mendengar pengumuman tegas dari kepala mentor. Li Tianming bukanlah orang idiot, dan segera berhenti. Namun, anak ayam kecil itu masih di tengah-tengah bersenang-senang, dan Li Tianming harus menggunakan rantainya untuk menahan dan menyeretnya secara fisik. Apa yang kau lakukan? Aku ingin mengakhiri nugget itu. Terbukti, anak ayam kecil itu masih pada usia di mana berdarah panas datang secara alami. Ini sudah berakhir. Mereka tidak dapat melanjutkan setelah kepala mentor membuat keputusan. Ini bukanlah pertarungan yang bertujuan untuk menentukan pemenang atau pecundang, tetapi untuk mentor utama untuk mengevaluasi bakat setiap orang. Mu Wan adalah orang yang telah menyatakan penghentian, dan Li Tianming berhenti karena hormat. Namun, Chen Ding masih sangat marah.
Dia menahan luka-lukanya untuk memaksa dirinya berdiri. Saya tidak menerima ini, Li Tianming. Satu ronde lagi. Dia menggeram. Li Tianming tersenyum lembut. Sejak kapan pecundang memiliki hak untuk menuntut sesuatu? Chen Ding ingin membantah perkataannya, tapi ketua mentor Mu Wan menyela. Datang dan ambillah perintah murid. Masih ada 1.000 orang yang mengantri. Petik 2. Sementara kata-kata ini diucapkan dengan kasar, Li Tianming menyukainya. Dia mendongak untuk melihatnya tersenyum padanya. 9 mentor utama lainnya semua menyilangkan tangan mereka saat mereka tetap diam. Mu Wan, kamu sangat menyadari apa yang dia lakukan 3 tahun lalu. Dia adalah noda pada prestise institut, dan juga merusak pemandangan Lin Xiaoting dan Lightning Manor, seorang kepala mentor laki-laki di samping memberinya pengingat lembut. Apa hubungannya pilihanku denganmu? Mu Wan memutar matanya, sebelum melemparkan perintah murid ke Li Tianming. Pertempuran lainnya belum mencapai kesimpulan mereka, yang membuat Li Tianming menjadi yang pertama lulus ujian masuk. Saya sangat menghargai ini. Anda pasti tidak akan menyesali ini. Li Tianming tahu betapa sulit baginya untuk mendapatkan pesanan itu lagi. Namun, dia akhirnya berhasil. Dia sangat berterima kasih kepada Mu Wan untuk ini, karena kemungkinan besar tidak ada kepala mentor lain yang berani menginginkannya. Mereka dapat dengan mudah menggunakan usia sebagai alasan untuk mendiskualifikasi Li Tianming. Chen Ding, Anda masih muda dan memiliki bakat yang tiada taraf. Anda mungkin memiliki kinerja yang buruk hari ini, tetapi itu hanya karena Li Tianming licik. Saya bersedia menerima Anda sebagai murid saya. Kepala mentor Li Kui, yang baru saja berbicara dengan Mu Wan, mengeluarkan perintah muridnya. Saya bersedia juga. Anda dapat memilih mentor utama Anda, Chen Ding. Petik 2. Aku yang ketiga itu. Kepala mentor lainnya mengikutinya, dan pada akhirnya 9 orang bersedia menerimanya. Sebenarnya, Chen Ding adalah salah satu peserta paling luar biasa karena bakat dan latar belakangnya. Bukan hal yang aneh bagi 10 mentor utama untuk dengan rela memberinya perintah murid mereka. Namun, penampilannya barusan benar-benar bencana. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Li Tianming dari awal sampai akhir, dan kedewasaan yang dia tunjukkan juga kurang. Pada akhirnya, pertunjukan itu telah menjaringnya 9 perintah murid, sementara Li Tianming hanya ditawari Mu Wan. Kontrasnya agak lucu. Tetap saja, Li Tianming hanya menginginkan milik Mu Wan. Adapun pria bau lainnya, siapa yang menginginkan mereka? Persiapkan untuk ujian peringkat, Tianming. Kata-kata Mu Wan adalah pengingat bagi Li Tianming untuk mengabaikan masalah hubungan interpersonal ini dan fokus pada apa yang sebenarnya penting. Tes peringkat institut akan jauh lebih bagus daripada tes masuk hari ini. Bahkan jika mereka bukan yang pertama, peringkat yang lebih tinggi berarti para murid akan mendapatkan posisi dan sumber daya yang lebih baik. Flammable Science Institute juga memiliki beberapa zona rahasia, di mana para murid dapat berkultivasi di dalam ditentukan oleh tes peringkat. Hall of Phoenix masih memiliki setidaknya 500 pertandingan. Dengan waktu yang tidak pasti untuk masing-masing masalah, kemungkinan akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. Kemudian, tes peringkat akan dimulai. Untuk saat ini, murid yang diakui dapat masuk ke institut untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Namun, Li Tianming telah menghabiskan 1 tahun di sana, jadi dia memilih untuk pergi dan memberitahu ibunya kabar baik sebagai gantinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Wan, Chen Ding dan dia meninggalkan panggung. Mata Chen Ding masih merah, dan dia masih belum melepaskan niat membunuhnya. Li Tianming. Chen Yao dari Hall of Manibis bertemu dengan Chen Ding saat dia menuruni tangga. Tuan muda dari Xing dan Chen Merchantry itu belum ikut serta dalam pertarungan praktis. Iya, Li Tianming bertanya. Sejujurnya, penampilan Li Tianming, termasuk tingkatan binatang yang paling mematikan dan bagaimana dia mengalahkan Chen Ding, membuat Chen Yao sangat tidak nyaman. Oh, tidak banyak. Saya hanya mengakui bahwa saya meremehkan Anda. Saya tidak berharap Anda memiliki sedikit keberuntungan dan keterampilan meskipun reputasi Anda yang menghebohkan dan karakter Anda yang suram. Petik 2. Maaf, apakah itu pujian? Ambillah sesukamu. Anda adalah definisi orang menyedihkan yang menjadi sombong setelah beberapa keberhasilan kecil sekarang. Jangan lupakan siapa Anda, bahan tertawaan dari Flammable Science Institute. Wajah Chen Yao tanpa ekspresi.
Apa yang kamu inginkan? Berhenti berbelit-belit. Mulut Li Tianming bergerak-gerak. Aku hanya ingin memberitahumu sejak kamu memukuli saudaraku hari ini, doakanlah kamu tidak bertemu denganku di pertarungan peringkat. Tidak ada yang mengatakan berhenti. Jika kau bertemu denganku, aku akan membalasmu dengan 10 kali lipat dari luka yang diderita Chen Ding hari ini. Petik 2. Li Tianming terkekeh dingin. Saya melihat tidak perlu berdoa. Saya bermimpi menamparkan Anda, membiarkan wajah Anda membengkak dan gigi Anda lepas. Setelah itu, aku akan melihatmu pulang dan membuat ulah, setelah itu ibumu akan membuatkan sup herbal favoritmu. Petik 2. Mata Chen Yao menyipit, sebelum dia berbalik dan pergi. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Nada sinis Chen Yao dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah menyangka lelucon menggelikan itu akhirnya bisa membangkitkan niat membunuh seperti itu dalam dirinya. Ibu mereka dulunya sedekat saudara perempuan, dan mereka seharusnya menjadi seperti saudara satu sama lain. Namun, persaudaraan itu telah hilang ketika Suelan mencoba menunjukkan keunggulannya di Chen Chate saat itu. Suelan kini hidup dalam kemewahan, sementara Wei Jing jatuh miskin. Juga, putra seseorang memiliki prospek yang tak terbatas sementara yang lainnya adalah lelucon. Meskipun Suelan mungkin tidak melakukan apa-apa, kata-katanya yang tampaknya biasa saja saat itu adalah pisau yang paling tajam. Mungkin Wei Jing tidak keberatan dan hanya meratapi hubungan yang hilang, tetapi Li Tianming keberatan. Li Tianming tidak akan pernah memaafkan dan melupakan orang-orang seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Hari ini, dia telah mengungkapkan binatang buas bintang 6 dan mengalahkan Chen Ding, yang telah menutup mulut banyak orang yang menertawakannya sebelumnya. Li Yanfeng dan Liu Qing adalah dua dari mereka. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun sejak itu. Wanita-wanita di ruang pribadi juga berada di tempat lain. Ketika nyonya itu melihat putranya dipermainkan oleh Li Tianming, kemudian melayang di udara bersama dengan giginya, dia menjadi pucat dan hampir menghancurkan cangkir tehnya. Benar-benar sampah, Chen Ding itu. Para wanita tidak menyangka yang paling marah adalah Suelan. Dia telah berdiri, membalik meja dengan amarahnya sebelum pergi. Wanita yang tersisa semuanya bertukar pandangan bingung. Mengapa Suelan bahkan lebih marah daripada ibu Chen Ding sendiri? Selama mereka tidak tahu Li Tianming adalah putra dari wanita Anggun dan Anggun di Ignispolis 20 tahun yang lalu, mereka tidak akan pernah menebak jawabannya. Bab 45, Kemampuan Sumber Roh. Dalam perjalanan kembali ke penginapan. Kau tahu, Radiant Stargazer dari Star Magical Rock sebenarnya cukup kuat. Untungnya, saya melindungi Anda tepat waktu, atau tubuh Anda akan memiliki 1 atau 2 lubang. Li Tianming sedang dalam suasana hati yang baik. Anak ayam kecil itu memutar matanya. Ya benar, aku sama sekali tidak menghindarinya sendiri. Oh benar, akankah kamu bisa mendapatkan kemampuan sumber roh melalui pemurnian jiwa? Lagi pula, kau bukan binatang yang dapat mengikat kehidupan. Petik 2. Bagaimana saya tahu? Hek, aku bahkan tidak tahu apa itu kemampuan sumber roh. Petik 2. Untuk memahami apa itu kemampuan sumber roh, pertama-tama orang harus memahami rahasia dari kultivasi tahap kedua, tahap Spirit Source. Setelah mencapai puncak tahap Beast Vein, Beastmaster dan rekannya akan memiliki total 18 Beast Vein di tubuh mereka. Setelah selesai, mereka dapat menggunakan ki binatang satu sama lain untuk membentuk sumber roh di tubuh mereka sendiri. Posisi sumber roh bergantung pada binatang yang mengikat nyawanya. Sebagai contoh, sumber roh di Midas terutama terletak pada cakar, bulu dan paruh. Dibandingkan dengan Beast Veins, Spiritosis menyimpan lebih banyak Beast Ki, menjadikannya salah satu alasan utama mengapa Beastmaster Spirit Source jauh lebih kuat. Jumlah bintang dari binatang buas juga memainkan peran penting di sini, karena jumlah bintang akan menentukan jumlah sumber roh yang terbentuk. Misalnya, ketika monster pelacak bintang 3 memasuki Spirit Source, baik master maupun bis akan membentuk 3 sumber roh masing-masing. Tapi untuk kasus monster bintang 6, pasangan itu masing-masing akan membentuk 6 sumber roh kekalahan. Mereka semua bisa berada di level pertama dari tahap Spirit Source, tetapi perbedaan di antara mereka sudah akan diperbesar. Mengapa menggunakan binatang bintang 3 sebagai contoh? Bagaimana dengan binatang bintang 1 dan 2 bintang? Yah, monster dari kedua peringkat bahkan tidak akan bisa masuk ke Spirit Source sejak awal. Sebagai contoh,
Chen Yao memiliki total 6 sumber roh, masing-masing berada di level 3. Oleh karena itu, jika dia dicocokkan dengan lawan dengan level yang sama tetapi dengan monster bintang 5, keuntungan memiliki satu sumber roh lagi akan memungkinkan dia untuk menghancurkan lawannya. Sejalan dengan hal di atas, anak ayam kecil harus mendapatkan 6 sumber roh juga, membuatnya lebih kuat. Selain itu, sumber roh memiliki kegunaan yang lebih canggih, yaitu untuk menyalurkan kemampuan sumber roh. Kemampuan Spirit Source lebih rumit untuk dijelaskan, karena ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Pertama-tama, binatang buas tidak dilahirkan dengan kemampuan ini, dan kemampuan ini berasal dari binatang buas. Hewan buas manapun yang berbintang 3 ke atas akan membangkitkan kemampuan bawaan yang kuat saat lahir. Buaya raksasa dengan punggung pisau cukur, misalnya, memiliki tornado air sebagai kemampuan bawaannya. Saat membunuh binatang buas ini, para Beastmasters bisa mendapatkan jiwa binatang mereka menggunakan metode khusus yang dikenal sebagai pemurnian jiwa. Mereka kemudian bisa menyalurkan jiwa-jiwa binatang buas ini ke dalam sumber roh dari binatang buas mereka, memberi mereka kemampuan ini. Singkatnya, kemampuan sumber roh dapat diperoleh dari hewan liar. Bisa dikatakan, pemurnian jiwa tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%, karena tergantung pada apakah jiwa binatang buas itu telah menyerah. Jika seorang junior menyuruh orang tuanya untuk membunuh dan memurnikan seekor hewan liar untuknya, tingkat keberhasilan biasanya akan sangat rendah, karena jiwa binatang itu tidak akan mengenali junior sebagai pemilik yang sah. Penyempurnaan juga bisa gagal jika jenis binatang buas tidak bersinergi dengan binatang yang terikat pada kehidupan. Kualitas jiwa binatang itu tergantung pada tingkat binatang buas, dan itu hanya bisa disalurkan ke sumber roh binatang buas yang mengikat kehidupan, bukan sumber roh binatang itu. Secara umum, jumlah sumber roh yang dimiliki oleh binatang buas setara dengan jumlah kemampuan sumber roh yang dimilikinya. Beast seperti Hexstarred Klinkuan Lion akan mampu menyalurkan 6 kemampuan bawaan Wilbeast yang berbeda, membuatnya lebih kuat dari beast lainnya. Ketika seekor binatang yang terikat pada kehidupan mendapatkan kemampuan bawaan dari seekor binatang buas, kemampuan tersebut akan berubah karena garis keturunan binatang yang terikat pada kehidupan itu. Jiwa binatang dari binatang buas dan garis keturunan dari binatang buas yang seumur hidup akan berkumpul bersama untuk melahirkan kemampuan sumber roh yang lebih kuat. Kemampuan ini seharusnya unik untuk binatang buas, dan tidak dapat diakses oleh tuannya. Namun, setelah mencapai tahap besar ketiga dari kultivasi, tahap persatuan, Master Binatang dapat menggunakan bidang persatuan, mistik untuk menggunakan kemampuan sumber roh binatang mereka. Saya harus menghubungi Spirit Source terlebih dahulu untuk mengetahui apakah saya memiliki kemampuan bawaan itu atau tidak, jelas Ying Huo. Identitas aslinya adalah Primordial Chaos Beast, yang lebih merupakan binatang buas daripada binatang yang hidup. Bahkan Ying Huo tidak tahu seperti apa masa depannya sendiri. Saat ini, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa mana dapat digunakan untuk membuka potensi tersembunyi dalam darah Ying Huo, yang bisa dibilang setara dengan evolusi untuk anak ayam kecil itu. Adapun tahap Spirit Source Eternal Infernal Phoenix, mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada gadis kecil itu. Li Tianming agak berharap tentang hal itu, dan dia bahkan berharap bahwa garis keturunan gadis kecil itu memiliki kemampuan bawaannya sendiri. Berbicara tentang kemampuan sumber roh, Li Tianming memikirkan jiwa perang Saint Beast yang dia peroleh di medan pertempuran abisal beberapa tahun yang lalu. Faktanya, jiwa perang Saint Beast itu sendiri adalah jiwa binatang buas dengan kualitas terbaik. Hanya binatang buas terkuat yang bisa dinobatkan sebagai binatang suci, dan makhluk seperti itu hanya muncul dalam legenda burung vermilion. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya jiwa binatang buas mereka. Jiwa perang Saint Beast manapun akan sedikit berbeda dari jiwa binatang buas pada umumnya. Mereka tidak dimurnikan dari binatang suci yang dibunuh, tetapi diproduksi berabad-abad setelah binatang suci mati, melalui transformasi jiwa binatangnya. Seperti jiwa binatang buas normal, jiwa perang Saint Beast juga bisa disalurkan ke sumber roh, dan biasanya tidak akan ada banyak kebencian karena binatang itu sudah mati terlalu lama. Setelah pemurnian jiwa-jiwa perang Saint Beast selesai, kemampuan sumber roh yang diberikan akan menjadi sangat fenomenal. Namun, itu juga akan sangat tidak stabil. Justru ketidakstabilan inilah yang memberi Lin Xiaoting kesempatan untuk merebut jiwa perang Saint Beast yang diberikan Li Tianming pada midasnya. Biasanya, kemampuan sumber roh tidak bisa direbut dari binatang buas yang telah menyempurnakannya.
Tetapi dalam kasus Li Tianming, dia baru saja menemukan jiwa perang Saint Beast. Midas baru saja memperbaiki jiwa binatang itu ketika mereka dikhianati oleh Mu Qingqing. Itu juga menjelaskan mengapa Lin Xiaoting mencabut setiap bulunya, karena jiwa perang Saint Beast dimurnikan menjadi sumber roh di bulu Midas. Karena ketidakstabilan jiwa perang Saint Beast, tidak mungkin Lin Xiaoting dapat sepenuhnya menyempurnakan dan menguasainya bahkan setelah 3 tahun. Dia mengambil jiwa binatang dan Midas dariku, dan suatu hari, aku akan memastikan untuk mengembalikan semua rasa sakit yang dia sebabkan padaku. Li Tianming berpikir sendiri. Midas, beri aku sedikit waktu lagi. Li Tianming kembali ke institut, tempat di mana dia telah kehilangan harapan dan mimpinya, dan dia kembali untuk membalas dendam. Langkah selanjutnya adalah berpartisipasi dalam tes peringkat, dan tidak akan lama sebelum dia akan membunuh Lin Xiaoting dengan sepasang tangan ini. Untuk kehormatannya, tetapi yang lebih penting, untuk saudaranya, Midas. Untuk jangka waktu tertentu, Li Tianming membahas berbagai aspek panggung Spirit Sauce dengan Ying Huo, dan tidak lama kemudian pasangan itu kembali ke penginapan. Kabar baik apa yang Anda miliki untuk saya? Wei Jing tersenyum saat putranya kembali. Li Tianming pura-pura menghela nafas. Tidak, aku dikeluarkan dari sekolah dan berprestasi buruk. Untuk seseorang yang berusia hampir 20 tahun, aktingmu sangat buruk. Wei Jing menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mungkin mewarisi itu darimu juga. Li Tianming menepisnya sambil menyeringai. Mengetahui bahwa sudah waktunya, Li Tianming berkata, Ibu, ayo pergi, sudah waktunya kami memberimu rumah yang lebih besar. Uang itu berasal dari pria dari Chen Chate, dan Li Tianming tidak bisa mengungkapkan kehadirannya kepada Wei Jing. Dari mana Anda mendapatkan uang itu? Tanya Wei Jing. Oh, seorang idiot ingin bertaruh dengan saya selama ujian hari ini, jadi saya menghasilkan cukup banyak uang darinya sekarang. Berbohong Li Tianming, mengetahui bahwa itu perlu untuk ketenangan pikiran ibunya. Mereka seharusnya tidak terus tinggal di penginapan seperti pengembara, terutama ketika Ignis Polis adalah kampung halamannya. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa agar ibunya hidup nyaman, bahkan jika dia harus mengemis di jalanan. Tidak harus terlalu besar, cukup 2 kamar saja. Wei Jing ingin dia menyimpan beberapa permata untuk kultivasi. Tetapi Li Tianming mengabaikan nasihatnya dan menemukan halaman yang tenang dan bagus dekat dengan Flame Yellow Science Institute. Itu memiliki 5 kamar, dan taman di mana dia bisa menanam apapun yang dia inginkan. Binatang buasnya juga bisa berjalan-jalan di taman itu. Rumah itu memberi Li Tianming 100 permata roh bermotif kuning yang bagus, 2 kali lipat harga dari Jalan Meraj yang mengacaukan, tapi itu adalah uang yang dihabiskan dengan baik. Dia kemudian mengambil 1 hari penuh untuk membeli semua jenis kebutuhan sehari-hari untuk ibunya, dan bahkan merekrut seorang bibi yang ramah untuk mengurus kebutuhan sehari-hari ibu. Pada saat mereka menetap, malam telah tiba. Sementara itu hari yang sibuk, Li Tianming puas melihat Wei Jing menikmati istirahatnya di kursi taman. Terkadang, itu adalah hal-hal sederhana dalam hidup. Minger, ingat betapapun beratnya hidup ini, selalu luangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Mata Wei Jing tertutup saat dia menikmati angin malam yang menyenangkan. Aku tahu. Orang mungkin berkata bahwa hidup ini penuh dengan rasa sakit dan penderitaan, tapi bagi saya, selama saya bisa bersama orang yang saya hargai, itu sudah lebih dari cukup, jawab Li Tianming. Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara manis dan membuat ibumu bahagia. Wei Jing tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan, bagaimana jika orang yang saya maksud bukan Anda? Li Tianming menyeringai. Lalu siapa? Mungkin seorang gadis cantik yang sangat kucintai yang membuatku melupakan ibuku. Li Tianming bercanda. Wei Jing tertawa terbahak-bahak. Dia tidak diragukan lagi adalah orang paling penting di hati Li Tianming, karena dia akan kehilangan tujuan hidupnya jika dia meninggal. Tapi saat dia membuat lelucon, dia tiba-tiba teringat gadis seperti peri yang dia temui di Red Twill Mountain. Dia ada di sini di Ignis Polis juga, dan hanya memikirkannya saja membuat Li Tianming merindukan senyumnya. Kapan mereka akan bertemu lagi? Minger, aku ingin menonton ujian peringkatmu. Sudah larut malam ketika Wei Jing tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak menghadiri acara seperti tes ini untuk waktu yang lama, dan dia bahkan belum pernah melihat pertarungan Li Tianming sebelumnya.
Tes peringkat akan menjadi tantangan besar pertama baginya, di mana dia akan bertemu lawan yang jauh lebih kuat dari yang dia hadapi sebelumnya. Wei Jing ingin berada di sana untuk putranya. Dia tahu bahwa banyak orang tua dan manula dari keluarga terkemuka akan menyaksikan tes tersebut dan berada di sana untuk menyemangati anak-anak mereka. Dia tahu dia tidak berbuat banyak untuk Li Tianming dalam beberapa tahun terakhir, tapi yang paling dia bisa lakukan adalah menjadi dukungan moralnya, untuk memberitahu Li Tianming bahwa dia tidak menghadapi pertarungan itu sendirian. Pastinya, Li Tianming mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan ibunya, dan dia juga akan menunjukkan pada Wei Jing, bahwa putranya akan menjadi juara sejati. Hanya ada begitu banyak waktu yang bisa dia nikmati bersama ibunya. Mulai besok dan seterusnya, Li Tianming akan kembali ke Flame Yellow Sions Institute dan bersiap untuk ujian peringkat.